Nah, jadi tidak ada lagi padanya apa yang disebut dengan amal yang disandarkan kepadanya. Masih ingat kemarin yang dinamakan amal? Amal adalah segala perbuatan batu sehari-hari. Misalnya duduk, berbaring, berjalan, mencangkul, dan lain sebagainya. Nah, hebat juga batu bisa mencangkul, bisa menulis, dan lain sebagainya. Yang dinamakan amal adalah segala perbuatan daripada batu itu dinamakan amal. Tidak lagi terlihat padanya apa yang disebut dengan amal yang disandarkan kepadanya, tidak lagi. Tetapi senyata-nyatanya gerakan daripada es tadi adalah mutlak daripada air. Walaupun air sudah membeku, tetap itulah gerakan daripada air. Nah, jadi yang namanya hakikat sebenarnya, yang sebenarnya es batu itu adalah air. Nah, jadi yang sebenarnya es batu itu adalah air juga. Nah, itu yang dinamakan hakikat. Hakikat tadi sebenarnya, walaupun bentuk dan rupanya jelas sekali ada perbedaan. Air tidak memiliki rupa, tidak memiliki bentuk, sedangkan es batu ada rupa, ada bentuk. Kemudian lagi mereka yang berada pada tingkatan ini tidak pula merasa apa-apa, karena bahwasanya tajalli zat itu yang mengakhiri pandangannya. Jadi mengakhiri pandangannya tadi adalah tajalli zat. Seakan-akan hilang terbang segala akalnya, karena amat nyatanya nur di pandangan. Jadi nur itu sebenarnya nama Allah yang artinya cahaya, yang terang tadi. Laksana kita menggunakan senter di siang hari. Nah, jadi hilang cahaya senter kita, yang ada tuh cahaya matahari yang begitu besar. Hilanglah segala ilmu, segala akal kita, yang ada tuh hanyalah cahaya yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, misalnya tadi memandang diri, dia pandang dirinya dari ujung rambut sampai ujung kuku seesmi tadi. Hilanglah segala pandangannya, bahwasanya yang ada itu adalah tajalli daripada zat. Artinya diriku ini adalah es batu yang nyata adalah air sendiri. Tidak ada lagi dipandangnya dirinya selain daripada air. Seutuh-utuhnya dirinya air. Nah, lalu hilang segala akalnya tadi, akalnya sendiri, maksudnya tidak ada lagi segala akal atau ilmu daripada air, yang ada itu hanyalah daripada sang zat air itu sendiri tadi. Nah, jadi bahasanya ini agak susah gampang dipahami dalam kitab ini tadi. Kemudian dilanjutkan lagi halaman yang ke-118. Dapatlah dimengerti mereka demikian hampir saja tidak berpegang kepada hukum, tidak lagi berpegang kepada syarat. Atau kadang-kadang lahir kata-kata yang tidak dapat diterima oleh tata atau aturan hukum. Tidak pula dapat diterima oleh baik ulama-ulama ahli syara, sehingga para ulama-ulama itu menuduh dengan kafir jindik. Ini yang dimaksud mungkin oleh Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Tidak ada mungkin seseorang akan sampai derajat hakikat kecuali ia sanggup menghadapi tuduhan jindik dari 1000 orang yang shodikin. Diulangi dari Imam Junaidi. Kata Imam Junaidi, tidak ada mungkin
seseorang akan sanggup sampai derajat hakikat atau derajat yang sebenarnya. Jadi sebenarnya es batu adalah air. Tidak mungkin, kata Imam Junaidi, seseorang atau seorang akan sampai derajat kepada hakikat kecuali dia sanggup menghadapi tuduhan jindik dari 1000 orang shodikin. Satu. Jadi yang namanya arti hakikat adalah yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya es batu apa? Air. Jadi sebenarnya es batu tiada lain daripada air itu sendiri. Namun kata Imam Junaidi, tidak ada mungkin seseorang akan sampai pada derajat yang sebenarnya atau hakikat kecuali dia sanggup menghadapi tuduhan jindik daripada 1000 ulama. Nah, 3 kali diulangi dah tuh penjelasan. Bila 3 kali itu cukup. Kemudian lagi daripada pendapat Abdul Wahab Sa'rani radhiyallahu anhu bertanya kepada guru beliau yaitu Syekh Ali Khawas radhiyallahu anhu, sebenarnya tingkatan hakikat itu apa? Bertanya dia kepada gurunya. Lantas gurunya menjawab, tingkatan hakikat itu ialah hilang pandangan segala yang jahil. Bukan hilang dalam artian hilang bentuk dan rupa. Yang terpandang itu hanyalah Allah semata-mata, yang memandang adalah Allah juga. Maka tidak tahu apa yang dia harus katakan dan tidak tahu pula apa perkataan yang telah dikatakannya. Tidak pula ia terikat dengan kaedah syara sehingga mereka dituduh jindik oleh orang-orang sadikin. Nah, jadi pelan-pelan kita membacanya tadi. Nah, maknanya tadi. Nah, jadi daripada Ali Hawas radhiyallahu an tadi menjawab, tingkatan hakikat itu adalah hilang pada pandangan segala yang jahir. Yang jahir itu tadi selain daripada hakikat. Bukan hilang dalam artian hilang bentuk dan rupa. Nah, jadi bentuk dan rupa tadi adalah bentuknya es. Jadi punya bentuk, punya rupa. Es tadi kan punya bentuk, wajahnya laki-laki, bentuknya besar, tinggi. Nah, es batu tadi. Nah, jadi es batu tadi besar dan tinggi badannya tadi, rupanya ada laki-laki, ada perempuan si es batu. Yang terpandang itu hanyalah Allah semata-mata. Nah, jadi bukan hilang bentuk rupa es batu tadi yang laki-laki, bentuknya gagah atau cantik, bukan itu yang hilang. Nah, tetapi bentuknya yang terpandang itu hanyalah Allah semata-mata. Jadi yang dia pandang hanya air semata. Jadi dia tidak memandang lagi bentuk rupa es batu tadi, mau laki-laki kah, mau perempuan kah, mau anak kecil kah, mau dewasa kah, mau orang tua kah es batu tadi. Yang dia pandang hanya air semata. Inilah hakikat. Jadi arti hakikat tadi hanya Allah semata yang dipandangnya. Dia tidak memandang lagi yang jahir ini tadi, atau memandang daripada es yang banyak nih. Nah, jadi kita es sajalah kodenya, es dengan air. Nah, supaya mudah tadi, karena sudah kenal juga mana es mana air. Nah, sehingga yang memandang itu sendiri adalah Allah.
Yang dipandangnya adalah Allah, yang memandang Allah, yang dipandang Allah tadi. Nah, jadi si es batu memandang es batu bukan seperti itu tadi. Tetapi hakikatnya tadi yang sebenarnya yang memandang dan dipandang adalah Allah. Bingung dia sudah. Mau bicara nanti dimarah orang. Mau bercerita nanti di macam-macam orang. Lalu kalau diam saja dirinya, mau berbuat apapun tak tahu lagi. Ya diam saja dirinya tadi. Nah, karena pandangannya sudah pandangan hakikat, artinya memandang kepada sebenarnya diri. Memandang kepada sebenarnya diri, inilah hakikat. Yang sebenarnya dirimu, wahai es batu, siapa dirimu? Oh, ternyata aku ini berasal daripada air. Dan ternyata pula tiada sesuatu pun bagian daripada diriku yang bukan air. Jadi di sini yang memandang adalah air juga. Yang dipandangnya adalah air. Walaupun bentuk dan rupanya adalah laki-laki, adalah perempuan, adalah anak kecil, gemuk, kurus, dan lain sebagainya. Yang dia pandang hanyalah air semata. Tidak ada lagi pandangan yang lain. Yang ada tuh hanya dipandangnya hanya air semata. Nah, jika demikian, perihal yang demikian, kalau mereka menyatakan kata-kata perasaan yang tercurah itu kan hanya berlaku untuk dirinya. Dirinya yang telah diberikan anugerah ma'rifat atau tajalli tadi, dibukakan oleh Allah seterang-terangnya nur cahaya ma'rifat tadi, sehingga tidak ada lagi dinding-dinding hijab yang menghijabi dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukakan Allah segala pintu ma'rifat, segala pintu hidayah untuk dapat mengenalnya, dan diperlihatkan Allah segala zat wajibal wujudnya tadi. Kalau dia bercerita dengan orang, tentu orang bingung. Ini orang gilakah atau orang apa? Nah, tentu orang bingung. Karena orang terasing, karena orang hanya memandang akan dirinya. Dia pandang cuma es batu. Dia tidak menyelami ke dasar samudranya tadi. Dari mana dirinya berasal? Bagian-bagian tubuhnya ini asalnya dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kukunya ini sesungguhnya berasal dari mana? Maka inna lillah, sesungguhnya dirimu berasal daripada Allah. Nah, jelas di sini perumpamaan antara air dengan es. Tidak ada sesuatu pun daripada dirinya yang tidak berasal daripada air itu sendiri. Nah, jadi kalau hendak melihat nyatanya air, lihatlah dirimu wahai es batu, sudah nampak di sana.